Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Miss Rizka. Sebelumnya kita sudah mempelajari terkait analisis regresi nih. Nah, pada sesi kali ini kita akan mempelajari terkait analisis korelasi. Oke, seperti yang kalian ketahui bahwa pada statistika inferensia itu ada uji parametrik dan ada uji non-parametrik. Tapi pada sesi kali ini kita akan membahas terkait uji parametrik, yaitu salah satunya adalah uji korelasi. Nah, kalian masih ingat nggak nih perbedaan antara analisis regresi dan analisis korelasi? Ayo, masih ingat nggak nih? Yuk, kita ingat lagi perbedaan antara analisis regresi dan analisis korelasi. Nah, kalau misalnya analisis regresi itu merupakan suatu analisis yang digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat antara dua atau peubah kuantitatif. Yang mana dalam analisis regresi ini nanti akan terdapat model hubungannya. Jadi nanti pada analisis regresi ini untuk melihat hubungan sebab akibat. Apakah peubah A itu memiliki pengaruh terhadap peubah B? Seperti itu. Itu adalah analisis regresi. Sedangkan analisis korelasi itu digunakan untuk melihat derajat keeratan hubungan linier antara dua peubah kuantitatif. Jadi, kita bisa melihat apakah peubah A itu memiliki keeratan hubungan dengan peubah B. Seperti itu. Jadi, inilah perbedaan antara analisis regresi dan analisis korelasi. Kalau analisis regresi melihat hubungan sebab akibat, kalau korelasi hanya untuk melihat derajat keeratan hubungan. Jadi melihat apakah ada hubungan yang kuat atau tidak antara dua peubah yang dimiliki. Seperti itu. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa korelasi merupakan ukuran keeratan linier. Nah, kalian masih ingat tidak? Pada analisis regresi itu kan dihasilkan suatu model. Nah, dalam model tersebut ada nilai koefisien betanya, yaitu slope. Nah, koefisien beta atau slope ini menjelaskan apakah hubungan peubah independensi X dan peubah dependen Y itu memiliki hubungan positif atau negatif, sehingga menentukan kecenderungan perubahan dari peubah dependen si X jika peubah independen si X itu memiliki perubahan. Nah, itulah untuk analisis regresi. Jadi tidak melihat seberapa kuat hubungan antara peubah Y dan peubah X. Makanya, untuk melihat seberapa kuat hubungan antara peubah X dan peubah Y, maka dilihatlah nilai korelasinya berdasarkan hasil analisis korelasi. Nah, korelasi sendiri itu memiliki nilai. Nilai korelasi memiliki nilai antara rentang -1 sampai dengan 1. Nah, apa sih makna dari nilai -1 sampai dengan 1? Ternyata itu memiliki artinya. Ketika nilai korelasinya itu 0, maka kedua peubah tersebut tidak memiliki hubungan sama sekali. Dan ketika nilai korelasinya itu adalah 1, maka dapat kita simpulkan bahwa kedua peubah tersebut memiliki korelasi yang positif sempurna. Atau dengan kata lain, hubungannya positif sangat kuat. Nah, ketika nilai korelasinya adalah -1, maka artinya adalah kedua peubah tersebut memiliki korelasi yang negatif sempurna. Berarti hubungannya itu
negatif sangat kuat. Nah, itulah makna dari nilai korelasi. Jadi nilainya hanya antara rentang -1 sampai dengan 1. Nah, analisis korelasi itu merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menguji keberadaan hubungan atau pengaruh antara satu peubah dengan peubah lainnya. Nah, sesuai yang sudah dijelaskan tadi, nilai korelasi kan terdapat rentang antara -1 sampai dengan 1. Sehingga ketika kita melihat dari plot sebaran hubungan dari korelasi tersebut, itu bisa teridentifikasi 3 pola. Yaitu yang pertama positif polanya, yang mana artinya itu ketika polanya tersebut itu linear naik ke arah atas kanan seperti yang tergambar ini, yaitu semakin tinggi nilai peubah X-nya, maka nilai peubah Y-nya itu akan semakin tinggi juga. Nah, itulah gambaran nilai korelasi ketika positif. Berarti dia memiliki kelinearan yang meningkat ke arah atas kanan seperti ini ketika nilai R-nya lebih dari 0. Nah, akan tetapi ketika nilai korelasinya itu kurang dari 0 yaitu negatif, maka ketika nilai peubahnya itu semakin besar, nah si nilai peubah Y-nya ini akan semakin kecil seperti itu. Jadi berlawanan untuk ketika nilai korelasinya itu kurang dari 0. Nah, yang bentuk pola terakhir yaitu ketika tidak memiliki pola. Jadi ketika nilai R-nya itu bukan lebih dari 0 atau kurang dari 0, nah itu korelasinya tidak memiliki pola. Nah, analisis korelasi itu terbagi menjadi 2, yaitu korelasi bivariat dan korelasi multivariat. Apa sih korelasi bivariat? Nah, korelasi bivariat ini merupakan analisis korelasi antara dua peubah. Sedangkan kalau misalnya analisis korelasi multivariat, udah jelas ya. Multivariat berarti peubah yang digunakan adalah sebanyak lebih dari 2 peubah. Nah, analisis korelasi itu salah satunya adalah analisis korelasi Pearson. Nah, analisis korelasi Pearson ini digunakan untuk data dengan skala pengukuran interval dan rasio. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan hanya dalam bentuk data kuantitatif. Kemudian ketika kita menggunakan analisis regresi linear sederhana, nilai korelasi otomatis akan dapat dihasilkan. Kemudian pada analisis korelasi Pearson ini digunakan hipotesisnya adalah H0-nya adalah rho sama dengan 0. Artinya tidak ada hubungan sama sekali antara dua peubah. Dan H alternatifnya yaitu rho tidak sama dengan 0. Artinya adalah terdapat hubungan antara dua peubah. Nah, kapan kita menolak H0-nya? Yaitu ketika T hitungnya lebih besar dari T alfa per 2 dengan derajat bebas N kurang 2. Atau dapat dilihat dengan nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, inilah pembahasan terkait analisis korelasi. Jadi, kalian jangan sampai terkecoh lagi ya antara analisis regresi dan korelasi. Kalau analisis korelasi itu digunakan untuk melihat keeratan hubungan antara dua peubah kuantitatif. Oke, supaya kalian dapat lebih paham lagi nih terkait analisis korelasi, maka di sesi selanjutnya kita akan membahas terkait penerapan analisis korelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS. So,
Penasaran kan nih? Gimana sih cara aplikatif dan praktisnya analisis korelasi dengan menggunakan SPSS? Yuk, kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Jadi jangan sampai kelewatan ya materinya. Oleh karena itu, kita akhiri pembahasan untuk sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.